Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang ada konten spesial yang harus saya konten. Karena sebetulnya ini tadi ngobrol dari tadi, terus nggak eling untuk konten. Jadi saya karena tadi rencana mau live, cuman nggak bisa nggak ada narasumbernya. Jadi kalau live saya kan ngoceh sendiri Bu Willy, mohon maaf nih Bu Willy. Terima kasih hari ini untuk datangnya. Makasih kembali. Sehat selalu Bundaku. Ini edok-edok salaman. Padahal mesti mau, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah endorse dari Willy Collection. Dari spesial ini Bu Willy, terus kita kembaran. Bu Willy warna kuning, saya warna saya warna hijau. Terus konten kita hari ini disponsori oleh rekanan. Oke teman-teman, kita bahas topiknya. Rekanannya ini rekanannya. Oh iya. Hari ini kita mau bahas mengenai yang lagi hits, yang lagi hot buat teman-teman BMI khususnya dimanapun berada. Ini saya baru dengar hari ini, terus pengalaman langsung sama yang menjalani, melakukan itu yang melakukan. Inilah pelaku dan yang menjalani nikah online. Bu Willy, terima kasih untuk hadirnya. Boleh nggak diceritakan buat teman-teman YouTube saya, nikah online itu seperti apa? Monggo, silakan. Kameranya di sana. Nikah online, kata orang tersebut, orang yang ingin suami saya. Orang tersebut sih maksudnya apa? Suami saya dan Pak Kiai tersebut itu mengatakan sah saja virtual ya, nikah online secara sah dan tidak maksudnya itu tidak zina. Oke, lah itu mungkin tadi yang dibahas. Kalau bahasa ininya online, kalau bahasa Indonesia virtual. Itu sama dengan online. Terus bagaimana konsep pernikahannya itu seperti apa? Konsep pernikahannya. Ngomong-ngomong selamat dulu dong. Mantenannya online. Kita sudah ketawa-ketawa dari tadi, cuman nggak dibahas di sini. Pokoknya konsepnya itu baik antara ta'arufan dengan ucapan itu secara agama, syariat yang benar-benar sah. Kameranya di sana. Jadi enggak kapan menikahnya, tanggal apa, kapan gitu kan, tiba-tiba surprise saya. Terus yang nikah dia, yang dapat hadiah saya. Kapan menikahnya? Menikahnya itu malam minggu kemarin. Berarti mantenannya masih ada seminggu. Terus nikahnya seperti apa? Apakah ada wali? Ada wali hakim saya ada. Terus ada Pak Kiai. Setahu saya itu 4-5 orang. Jadi sama suami saya. Fotonya mana ada, Mbak? Ada, saya nggak ambilin itu. Oh, nggak ada fotonya. Oke. Yang penting kita itu menjalankan yang sebenarnya gitu. Namanya nikah. Nonton itu virtual niku. Terus saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya nggih. Pripun carane secara umum ngoten. Nggih, sah. Disahke. Gara aku nggak dihadirkan secara online, jadi nggak penasaran jadi. Yang penting yang di sono itu ada wali hakimnya, ada kiainya, ada benar-benar ada. Bahkan terus suami saya itu memberikan mas kawin berupa, kalau pada umumnya kan ngasih apa itu sajadah sama mukena itu, seperangkat sholat. Terusan kula nyuwun mas kawinnya itu nopo kan ngoten. Ingkang kula suwun itu surat Ar-Rahman, Al-Waqiah kalih Tabarok. Oh gitu. Tak pikir karena nikahnya online, mas kawinnya online dalam artian kan bisa pesan di Shopee ya, itu dikirim ke rumah. Pikiranku tuh kan. Oh ternyata
Itu maharnya surat Surat Ar-Rahman. Rahman, Al-Waqiah, Tabarok, kali sholawat Nabi. Nggih, semoga berkah Amin. sama wah. Piye ngomong ya? Semoga samawa. Samawa itu apa artinya? Aku wong Islam gak tahu di Malah Islam. nanti mau kula mawon sore tasih ta'arufan boten ngerti ngomong karo bojo kula sing pripun masalah niku. Makane kula niku Sama wadah warohmah. Mawadah warohmah. Maksudnya sama warahmah. mawadah warohmah. Tak tekoni kan saya kan enggak di kalau sing nyelameti ngono Mas selama ininya saya kan sama enggak ada gitu. Oke. Maksudnya itu mungkin itu diberkahi pernikahannya. Amin. Kuat selamat mungkin bahasa Jawa nih gitu mungkin kita bukan pakarnya, kita bukan paham di sini. Intinya ini membahas Bu Willy yang masih anget mantan anyar nikah online. Jadi terus Ar-Rahman itu terus malam pertamanya ya Allah. Tiba kali penasaran aku stres itu. Malam pertamanya itu kita taruh dengan baik ya secara online. Online itu ta'arufan ya ngomong-ngomong baik itu secara diistiharoi langsung dia selalu mengirim voice Al-Quran itu mengajarkan yang kebaikan. Itu enggak pernah neko-neko gitu. Maksudku kan jenenge wong manten anyar kan malah ada malam pertama Tara. Malam pertama menurutmu ya apa, Tak? Kamu sudah berimajinasi, Tak? Kan beda ya. Pikiranku kan keras ya. Tapi itu enggak ngeres ya. Lah pikiranku mesum, Bu. Malam pertama itu kan sudah sah, halal kan? Iya halal. Mesum ya aku Memang dihalalke tapi ya alhamdulillah suami saya itu orangnya enggak seperti itu. Itu yang penting kita itu seomong-omong itu halal tidak secara pacaran itu. Menurut saya, yang saya mengerti sedikit maksudnya itu dia tidak melakukan zina dalam lisan ataupun perbuatan mungkin ya terus pokoknya sah secara agama. Terus setelah itu adakah rencana setelah nikah online adakah rencana untuk disahkan secara negara? Nggih, secara negara makanya nek kula cuti mantu insyaallah disahkan. Jika enggak cuti masih kerja di sini dia menunggu sampai selesai. Tapi kalau misalkan jangan belum pulang disahkan secara pemerintah bisa apa enggak? Nikah online itu. Soalnya belum pernah. Iya enggak. Ini cuman ini karena virtualnya itu katanya. Jadi harus nunggu pulang. Harus nunggu pulang. Jadi nunggu pulang. Oke. Terus rencananya pulangnya kapan? Penasaran ini mantanannya masuk ke sini. Kalau masalah pulang kita itu suami saya itu orangnya enjoy. Dan aku mau jadi lanang tak nikah yo piye carane tak pulangkan. Kok enak sekali ya. Terus nikah itu sik kon ngenteni gitu terus. Tapi jenengan nggih ini kan. Maksudnya jenengan terima dengan dia terima apa adanya karena dia itu menitipkan ketiga putra putrinya itu yang putus dari ibu. Kira kita itu memperkuatkan dari anak-anak itu. Anaknya 3, Yuda anak 3. Oke, dikasih amanah itu karena Ngurus anak ya. anak ini kan putus dari ibunya baru meninggal kemarin toh. Jadi dia enggak putus biar kuat untuk kekuatan anak-anaknya itu Biar tidak sedih. berlanjut, enggak bersedih gitu. Oh, alah. Terus jenengan kenal berapa lama? Perasaan kita bulan lalu baru ketemu tiba-tiba sudah menikah kan saya Kalau lihat jenis yang namanya jodoh pun kita kan nggak tahu ya. Ternyata dia itu tetangga sendiri. Oh alah, tetangga sendiri. Tapi secara ini sudah nek bahasa Jawa lamaran. Ya, seserahan. Enggak nanti kalau seserahan nanti kalau benar-benar udah menikah pulang. pulang. Oh, Karena gitu. ini kan cuma virtual itu biar Halal, secara secara halal nggak secara lisan. ngomong lisan itu Lisannya halal. secara baik. Oh, nek yang cium rusak. Nggak kalau masalah cium apa itu kan nggak ada ya. Dia Enggak ada ya ora apa-apa wis. Pertanyaanku kan iya maksudnya
maksudnya seomong-omong apa ya, itu dia itu kan gimana ya, dia ngerti ngaji ya, ngerti agama yang detail itu kita sendiri juga nggak ngerti Bun gitu. Itu anu kan lah, intinya niatnya baik. Niatnya baik itu dia itu menerima aku apa adanya, kan aku sudah umur gitu ya, dia masih muda gitu, terus anak-anak itu kan masih kecil-kecil di situ ya, dia menerima aku apa adanya dan aku juga menerima dia apa adanya. Kenalnya pertama-tama kenalnya di Korea. Kalau kenalnya itu mungkin dia itu sudah mengikuti aku dari lama karena istrinya dulu di Hongkong. Oh, istrinya di Hongkong. Karena pulang itu sakit kena kanker payudara. Oh gitu. Oh jadi terus anu kan. Tapi tak pikir baru sebulan 2 bulan ini deh. Iya. Sebelumnya nggak pernah cerita. Ya, kita nggak. Saya nggak kepo sih. Kadang-kadang kan cerita gitu karena memang ada kedekatan khusus antara saya dan Bu Willy itu sering ketemu, sering ngobrol, sering lain-lain lah. Pokoknya sering positif ya. Banyak laki-laki yang deket sama saya Bu. Tapi mengatakan kalau yang deket itu pasti mengatakan begini, selama kerja di Hongkong pasti duitnya banyak. Gitu. Terus kalau pulang aku mau sama kamu harus beli mobil gini. Jadi kita itu yang pasti-pasti aja ya. Jadi kita itu mencari laki itu yang pasti, yang mempunyai aliran, yang mempunyai maksudnya mempunyai buat inspirasi teman-teman yang mempunyai masa depan dan agamanya itu ada. Syariat agama itu bisa membimbing gitu ya Cung ya. Bisa membimbing anak-anak kita walaupun kita punya harta banyak. Kalau akhir hayat saya itu nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang mengirim ikhlas al-fatihah, itu kan rugi kita sendiri. Paham. Ya jelas kita itu dengan mungkin mukjizat dari Allah nih, dari mukjizat dari Allah kita istikharah dan laki-laki itu juga istikharah gitu. Mungkin kemungkinan itu istikharahnya itu katanya yang waktu di Ebok itu dia itu selalu mengundang saya ke bukaji gitu. Tapi saya nggak mengenali dia siapa. Nah kelamaan itu kok saya kalau istikharah itu tidak menemukan orang yang pasti gitu loh. Yang pasti itu bagaimana kita nggak tahu. Tiba-tiba kok ada yang kepastian membawa anak tiga juga hafal Quran, terus suami saya juga hafal Quran. Alhamdulillah. Jadi ketiga anaknya ini lagi menimba ilmu di pesantren ya. Terus bapaknya juga lulusan dari Jombang. Saya mulai berimajinasi ketika memandang jenengan ya lah. Suaminya habis Quran ini sebentar lagi pasti berhijab ini. Iku nang dalan aku paling panggil saya. Oh, paham. Kulo niku nggih mboten mimpi nak badhe angsal Suami suami ya, please. asmine napa Muhammad Nur Solikin. Nggih. Rencana diajak kesini nama mboten suami. Pengen ke Hong Kong. Pengen ke Hong Kong. Sama saya kok 3 minggu gitu. 3 minggu di sini. Nggih, terus. Cuma saya bilang lah nggak usah di sini tuh kontrak rumah aja mahal. 3 minggu sekarang hitung aja kena dituku sapi. Lah, kena dituku sapi ya, kena dituku wedhus. Nggih, paham. Terus rasanya ya apa manten anyar saya nggak ngelihat jenengan sesumringah ini ya. Kita tuh biasa teman. Jenengannya itu loh yang saya biasanya kan auranya nggak memancar ini karena mungkin aura manten anyar jadi memancar. Bentar ngono. Enggak seperti itu tidak ya. Kita tuh selalu happy dan suami saya mengatakan kamu mendapatkan saya insya Allah kamu selalu happy. Amin. Akhirat. Dan saya sering kali itu setiap malam itu saya dikirimi doa-doa gitu. Amin. Pokoknya tugas saya mengingatkan, sementing hati-hati, mawas diri. Buat teman-teman YouTube saya juga hati-hati apapun itu, banyak berdoa, mudah-mudahan ditunjukkan jalan terbaik sama Allah. Namanya berjodoh kita kan nggak tahu, kalau kita sekedar kepo-kepo,
terus nyinyir terus apa namanya biasa dunia maya kan nyinyir kepo habis itu ngerasani daripada tak rasani inilah Oke, orangnya. langsung. Gitu. Terus terang ini suami saya itu mempunyai 3 anak putri sama cowoknya 2 gitu. Nggih. Usianya berapa? Usianya masih kecil ya. SMP kelas 2 yang pertama. Terus yang kedua itu kelas 6, yang ketiga kelas 4. Sudah video callan ketemu sudah. Alhamdulillah semoga menjadi ibu sambung yang amanah ya. Nggih, terus membawa kebahagiaan bagi anak-anaknya, terus membawa kebahagiaan buat jenengan dan sekeluarga. Amin. Pesannya apa buat teman-teman mungkin yang mau nikah online juga pesannya buat teman-teman. Pesan saya itu hanya kebaikan buat ibu sambung yang bisa menerima anak yatim ya termasuk Iya, anak yatim betul. harus kita santuni dengan baik gitu. Nggih, alhamdulillah. Jangan sampai menyia-nyiakan. Jadi saya itu bukan menikah dengan cinta yang buta, bukan Bu. Nggih. Kita mencintai ketiga anaknya itu yang membutuhkan kekuatan ibu. Jadi kita itu nggak secara cinta sama ayahnya yang masih muda dan ayahnya Tapi juga beruntung loh. Tadi yang ngomong ayahnya masih muda, seusia saya 42 tahun. Terus anaknya nggih. Tapi ya semoga semua dimudahkan, dilancarkan terus berarti masih setia menunggu berapa tahun lagi Nggih. Pokoknya sampai misalnya pandemik ini selesai kita bisa cuti ya kita ketemu. Amin. Mudah-mudahan segera kan. Nggih, pesannya itu tadi untuk ibu sambung harus apa? Harus amanah karena itu kan anak yatim harus dijaga benar-benar jangan sampai menyia-nyiakan anak tersebut. Kalau bisa itu disayangi seperti anak kita sendiri. Mami, boleh gak aku ambil kertas? Jadi Boleh nak, ambil aja. orang yang menabur kebaikan kepada anak yatim, insya Allah kita itu mendapat keberkahan, kelimpahan dan segala sesuatu itu berlimpah dari Allah sendiri yang mengalir gitu loh. Nggih, amin Allah. Kasih sayang sama anak-anak. Nggih. Tapi saya ngelihat ini kan auranya beda Mak. Makanya tadi kepo lah daripada engko dikepoin dhewean mending tak kepoin lewat YouTube aja. Nggih, doa saya doa terbaik buat jenengan. Intinya apapun itu semoga ini adalah jodoh dari Tuhan. Amin. Dan sudah pada saatnya berjodoh dan mudah-mudahan pulang bisa melangsungkan cita-citanya Amin. untuk mungkin mengesahkan secara resmi. resmi secara pemerintah mendapatkan surat dan hak-haknya. Terus saya kan tahu bahwa jenengan kan tajir melintir. Tajir melintir, punya rumah, punya tanah luas, punya kebun jati dan segala macam. Pernah di konten kita juga pernah saya konten ini Ibu Willy itu gajinya pokoknya hampir 10.000 lah total gitu. Terus ini idaman Idaman para jomblo Indonesia raya. Tapi kita nggak semudah itu terus memberikan duit sama cowok-cowok tidak. Nggih, Lebih Bu. baik kita itu bersedekah dengan amal-amal yang baik gitu. Jadi nggak nyah-nyoh sama berondong. Nggih, alhamdulillah. Semangat. Semangat. Sehat selalu Bu Willy. Amin. Mudah-mudahan ketemu segera sama pujaan hatinya. Semoga amanah dari Allah menjadi amal ibadah yang dimuliakan. Matur nuwun selalu nyambati Nggih, nyuwun. saya. Nyuwun doane kemawon mugi-mugi Nggih. putra-putrine kula sing teng pondok ndang napa niku cepet hafid Quran sedaya. Sing Amin. barep sing pertama niki pun hafid. Nggih. Kelas Hafiz 2 Quran. Quran. Bapak iki sampun hafid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mengajari kitab kuning. Anu kan belajar kitab Nggih, itu. kitab kuning. Nggih. Nggih. Sing alit pun jus ama nggih pun apa. Alhamdulillah. Ikut bahagia merinding saya. Nggih muga-muga anak yatim kita niku bukan dari siapa-siapa, itu dari Allah. Titipan dari Allah. Kita harus mempunyai hati yang benar-benar ikhlas. Amin. Allahumma amin. Matur Mbak Nuwun hari ini menyempatkan waktu untuk konten. Sebetulnya kita ngobrol tuh sudah setengah hari ini tadi.
teman-teman saya nggak inget untuk kita harus konten, kita harus ngobrol, kita harus ini kan gara-gara online itu tadi loh. Daripada ngomong gibah kan kalau Bunda sama saya kan terus terang. Cece Tara bilang ini Angelisa. Iya, yang kong gue bisa tahu. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, sukses dan bahagia untuk kita semua. Dan jodoh itu takkan kemana, datangnya juga tidak tahu. Nggih, jodoh tidak akan kemana katanya Bu Willy, datangnya juga tidak tahu. Tapi kita ikhtiar dalam usaha dan doa. Harus dijemput jodoh itu. Harus dijemput seperti kita menjemput rezeki. Jadi kadang-kadang memang harus ada usahanya, ikhtiarnya harus ada, terutama kita meminta sama Allah. Sama Allah istikharah terus. Amin. Insya Allah mendapat Untuk jodoh yang terbaik untuk Amin. masa depan kita, masa tua kita, dapat doa-doa dari orang-orang yang mengetahui syariat Islam, syariat agama yang baik. Kalau saya nggak, ini nambah sedikit. Saya itu gini Bu Willy. Bagi saya nih, saya mungkin nggak paham-paham amat tentang agama, tapi bagi saya itu saya tidak ada istilah pacaran. Ketika saya menikah sama bapaknya itu dia bilang mau nggak saya kamu jadi pacarku, aku nggak mau jadi pacar. Aku kalau memang kamu serius sama aku mau jadi suamiku. Jadi kan tes gitu ngomongnya dia tuh heran gitu loh. Ini orang kok mau diajak pacaran kok mau dijadiin istri. Terus aku bilang kalau kamu serius aku nggak mau pacaran, kalau kamu serius ayo kita nikah. Terus seminggu kemudian aku langsung dikasih cincin, terus kita urus surat pernikahan. Karena bagi saya gini, ini saya tidak memahami tentang apa itu tadi, tentang apa kan taruh. Saya nggak memahami itu, tapi bagi saya ketika saya memutuskan untuk pacaran itu bagiku saya sikan. Menghabiskan waktu percuma bagi saya dan belum tentu endingnya baik. Terus menurutku di tengah perjalanan itu bisa saja putus. Nggih. Lah niki soal niki nggih, suami saya juga nggak mau seperti ibu itu tadi. Nah, saya begitu. Kalau prinsipnya. mau saya ya kita menikah gitu. Jadi nggak mau pacaran. Dan saya juga kalau mau saya juga harus menikah sekarang nggak apa-apa. Lewat online saya jalani gitu. Saya prinsip begitu juga. Yang penting berkah dan halal. Kalau pacaran itu prosesku ngabiskan waktu, terus belum tentu endingnya bahagia. Betul. Itu bagi saya pede loh, usia saya masih 22 tahun. Waktu itu mau nggak jadi pacarku, aku nggak mau jadi pacar. Kalau memang kamu serius nikah ya. Terus kamu minta mas kawin apa? Punya mau apa bawa sini semua. Ya. Aku mau tulis S di sini. S iya. SOTC Tara kan bisa atau S Angelisa. Oke teman-teman, thank you untuk sharingnya. Saya juga curhat hari ini sebetulnya, curhat tentang tentang perjalanan cinta, bahwa saya juga punya prinsip yang tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk pacaran yang belum tentu endingnya itu dinikahi. Yo nek gak diobok-obok bahasa Jawa. Nek diobok-obok kan rugi. Iya, betul. Gitu prinsipnya saya. Kenapa saya menikah muda, terus saya belum punya pengalaman apapun, yang ngertiku cinta menikah sudah selesai saat itu gitu. Gitu matur nuwun Bu Willy, berkah berlimpah, sukses bahagia buat jenengan. Thank you. Ini anunya apa namanya? Corona. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.